Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang katanya belum jawab katanya. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap nih geng. Semoga keselamatan dan rahmat bagi kalian semuanya. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-ayat sallallahu alaihi amma ba'du. Yang terhormat PLT Korwil Bidangka Kecamatan Majenang Ahinal Aziz Ustadz Eko Sartono SAG MM, Ketua PGRI Bapak Haji Sunarto SPD, Ketua Panitia Bapak Iwan Oh iya, Bapak Haji Iwan, juga Bapak Haji Kiswo, Bapak Haji Abdurrahim. Mudah-mudahan lekas dulu juga Bapak Haji Eko Sartono. Yang utama tentunya tiada kata yang lebih indah ya selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dipertemukan di aula. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu saksi sejarah ziyadatul khair yang tadi disampaikan oleh Ustadz Eko Sartono, yang dalam arti adalah keberkahan barokah niku nopo injih menika ziyadatul khair, kebaikan yang selalu bertambah. Mudah-mudahan Pak Eko di sini juga menambah keberkahan bagi Majenang. Mudah-mudahan pertemuan yang membahagiakan ini insya Allah mudah-mudahan nanti diabadikan kita sampai di Jannatun Na'im. Yang selanjutnya setelah kita bersyukur, mari kita tindak lanjuti syukur ini dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan. Di antara penunjang kebahagiaan kita, hidup kita kalau ingin bahagia adalah senang, gemar, bersyukur kepada Allah. Matur nuwun tararenciu. Ibu-ibu hari ini sudah matur nuwun apa dereng dumateng bapak? Bapak-bapak mau dalu matur nuwun boten kali ibune. Bahasa ibu ini semenetrok. Mereka biasanya kayak niku Pak, nek diwai diparingi, deneng semenetrok kayak ini rampelannya anak gaji 13, anak gaji 13, anak THR, anak uang lauk, anak uang pirang-pirang jadi matur nuwune keri. Itu yang sering kita itu kadang-kadang kurang. Maka dalam Quran itu disebut qalilan ma tashkurun. Setitik wong sing bersyukur maring Gusti Allah. Nah mugi-mugi kula jenengan sampeyan iki termasuk golongan wong sing setitik niki sing tansah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di semua situasi, di semua kondisi kita hendaknya bersyukur kepada Allah. Oke, bersyukur ya. Kemudian yang berikutnya kita senantiasa gemar senang bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiada hari tanpa bersolawat. Saya juga menganjurkan kepada diri saya, kepada anak saya juga ketika saya pangku untuk berdoa, saya bisiki Allahumma sholli ala Muhammad atau bacaan sholawat semisal dengan itu. Karena ini adalah merupakan dawuh Gusti Allah. Jane kanjeng Nabi niku pun boten butuh ditongakaken dening kula jenengan sami. Wis benar dijamin masuk surga. Nek kula jenengan sami sing jamin mlebu surga siapa? Tapi ini adalah perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kita ini supaya bersolawat. Ibaratnya ketika kita ada gelas, ketika gelas ini kita jog karo banyu, dijog terus sesuai kepripun Pak Narto. Kok mlewet, nah mlewetan niku sing kula jenengan sami goleti niku. Nggih, Pak Arif nggih. Selanjutnya pada kesempatan ini saya ingin mengabsen sekaligus nggih kula badhe sungkem nggih netepi kawula sebagai hamba yang lemah ini ngaturaken Sugeng Riyadi selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Ngaturaken taqabbalallahu minna wa minkum. Mugi-mugi Gusti Allah menerima amal ibadah kula panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Minal aidin wal faizin. Ini doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita kepada kesucian, kebersihan dan kepada kemenangan. Amin. Pertama Pak Eko, terima kasih dan pengawas, penilik semuanya dan juga senior-senior saya ini, atasan-atasan saya. Jadi kalau ini senang disebut guru agama nih, guru agama nih SD Bojan 2 daripada tadi disebut tapi ya nggak apa-apa. Jumatan Pak Salman ini kepala sekolah dulu waktu pertama kali saya di Bojan 2, kemudian diganti Bu Fatma Rahayu. Bu Fatma Rahayu kemudian diganti Bu Fatma dulu Bu Fatma dulu ya pertama, kemudian Pak Salman, kemudian Pak Suwardi, Pak Eko ya, kemudian Pak Sapon sekarang ini juga mengampu. Jadi saya kalau di sana kalau nggak ada Pak Sapon itu seperti kepala sekolah. Karena Pak Saponnya tidak ada, maka saya kadang-kadang dituakan di sana untuk bersama-sama membesarkan, merawat SD Negeri Boja 2 ini. Terima kasih, salam satu sungkem saking dahulu kepada senior-senior kami ini, senior saya Pak Karkum ini di belakang ya. Terima kasih, mungkin sehat ya Pak Karkum. Kemudian juga yang lain semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, saya mengucapkan dan saya mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semuanya. Amin. Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan sedikit menyampaikan nanti ya perenungan bagi kita semuanya. Saya mau tanya ini, seandainya umpamane kula jenengan sami niku kanan-kanane dipanggil dening Gusti Allah. Di saat usia seperti sekarang ini, kemudian oleh malaikat kita diberi kesempatan 5 menit. Jadi saya beri kesempatan panjenengan 5 menit untuk beramal apa? Kira-kira panjenengan ini apa? Yang paling mudah adalah apa? Sedekah. Arab sholat 5 menit pun cukup Pak. Misalnya 5 menit berwudu, persiapan, sholat, turun rampung, dipanggil. Apalagi ibadah-ibadah yang lain. Yang paling mudah, paling gampang adalah bersedekah. Wa as-sadaqah wa akum minas sholihin. Aku akan bersedekah kalau saya diberi kesempatan waktu yang sebentar untuk hidup kembali. Dalam Al-Quran disebut demikian itu. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian,
kita ini seringkali menjadi orang yang sibuk dengan penilaian orang. Kita pernah mendengar sebuah cerita seorang kakek-kakek dengan cucunya yang menuntun seekor keledai. Nanti panjenengan masuk kelompok yang mana coba kita ini? Kakek-kakek dan cucunya ini menuntun seekor keledai. Kemudian ada orang bilang, pati-pati gawa jaran orang di umpati si kepripun. Akhirnya putune kon munggah nang kakine nggih. Wis, mlaku ketene ganti desa nang kana diomong maning. Ora dengar ngedur temen, ora dengar sopan temen, wis putune sing munggah jaran, kakine sing putun. Nah kakine kan ya akhirnya didunang putune kuwi terus kakine sing lupa. Bahasa kakine numpak mlaku maning ya diomong maning. Orang jelas temen kakine kuwi putune malah kon mlaku. Sen. Kon kepriwe niku? Wis akhirnya bahwa ternyata korupsi itu adalah hasil tolong menolong dalam hal yang tidak baik. Korupsi itu sulit kalau sendirian, Pak. Korupsi itu sulit kalau sendirian. Mesti dia ada rangkaiannya. Ana batire, ana sing ngerti, ana sing nidokna, ana sing lumantari, ana sing mengkondisikan, ana sing ngiming-ngiming dan sebagainya. Maka kita prinsipnya adalah tolong menolong dalam hal kebaikan. Jadi kalau kita sudah punya kebijakan tadi yang disampaikan oleh Pak Eko, kalau itu sudah merupakan garis kebijakan yang kebenaran itu dilaksanakan saja. Ya walaupun mangko anak sing ngomong ya wajar, ada yang ngomong wajar, ada yang ngomong lagi wajar. Oh Pak Eko nggak ngapa-ngapain di sini, dia omong. Kalau di sini terlalu banyak ngapa-ngapain, dia omong juga. Iya. Kalau di sini cuma datang, diam, duduk, ya diomong juga. Di sini terlalu, ya namanya manusia begitulah. Jadi kadang-kadang sekarang itu banyak pengamat internasional di kampung-kampung, Pak. Pengamat politik di desa-desa itu. Lah kelasnya bahasanya wong tongkrongane nang pos ronda, topokane wis politik kelasnya internasional. Iya, konflik Iran dengan Israel. Ya perseteruan antara misalnya capres 1, 2, 3 ini kelasnya nang pos ronda sih masanya kayak pengamat kelasnya RT masanya, tapi seperti pengamat internasional. Nah ini pun kayak balik maning. Jadi spirit kita itu adalah mari kita saling bekerja sama, tolong menolong, gotong royong di antara satu dengan yang lain. Ya musola ini dulu waktu zamannya siapa Pak Griwo ya, iya bisa berdiri. Insya Allah nanti mudah-mudahan secepatnya berdiri gedung PGRI ini Pak. Yang penting dua ngimpi gisit Pak. Ketuanya punya mimpi dulu ya. Karena ketuanya orang bisa ngimpi ya tidak bisa mewujudkan. Nah, kita dukung Pak. Ya. Jadi sukses itu kadang karena berani mimpi, berani besar, berani sukses. Kadang-kadang mohon maaf dalam tanda petik berani mustahil. Tapi dia memaksakan pikirannya, kemudian akan mengeluarkan energi yang kemudian bisa diwujudkan itu. Nah, insya Allah nanti bisa, mudah-mudahan segera terwujud Pak. Walaupun kemarin tadi saya nyinggung tuh ya, jagonya kita ini belum bisa nongkrong di gedung senator sana ya. Mudah-mudahan nanti pemilu tahun depan ini Pak Narto ya. Nah, jadi kita ini saling bekerja sama. Jangan sampai kita ini jor kelowor kepada urusan orang yang kiranya kita bisa membantu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, konsep kebaikan yang kita tanamkan adalah berbuat baiklah ketika kita ada kesempatan. Ketika ada kesempatan kita berbuat baiklah saat itu. Kadang-kadang perbuatan baik itu peluangnya tidak akan terulang lagi. Nah, ini jenengan liwat anak wong tiba tulungi, mungkin engkau wis ora menangi maning. Nah, ini karena mungkin tidak ada kesempatan lagi, dan menolong itu adalah sesuatu yang luar biasa. Maka iman yang paling kecil itu adalah menyingkirkan duri dari jalan. Jadi kalau panjenengan kemudian di jalan itu anak liwat misalnya maring salem nang dalan anak paku mensongon kaya niki nggih. Anak paku nang tengah dalan mandek sedela singkirna. Walaupun mungkin tidak ada orang yang melihat,
tapi Allah melihatnya, malaikat mencatatnya itu sebagai sebuah kebaikan. Jejel kok nggak ana mobil liwat iring-iringan pengantin sing liwat terus ngelindes paku gue, wah bisa keri sidane anak menjadi masalah dan seterusnya. Nah ini atau yang lain-lain yang semisal dengan itu. Pokoknya kebaikan apapun yang bisa kita lakukan, lakukan saat itu. Tapi saya tidak bisa berbuat baik, Pak. Minimal kalau kita tidak bisa berbuat baik, kurangi kita menyakiti, mendolimi orang lain. Mendolimi orang lain. Apalagi kita yang punya jabatan, punya apa, ya kita permudah. Prinsipnya dalam sebuah urusan itu yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah, jangan kau persulit. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Nah itu. Jadi kita ini berusaha supaya saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Kemudian yang keempat sebagai renungan kita adalah kita suka bermusyawarah, saling bermusyawarah. S yang keempat, wasyawirhum fil amr, kata Nabi. Kita mesti setiap hari, setiap waktu kadang mengalami masalah, mengalami problem dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat dan sebagainya. Bahkan di lingkungan kerja kita, kalau ada persoalan maka hendaknya kita selesaikan dengan musyawarah. Jadi musyawarah itu adalah perintah agama, tidak hanya perintah undang-undang, Pancasila dan seterusnya, aturan secara duniawi, secara yuridis formal, tapi secara spiritual ini adalah merupakan perintah agama yang sangat mulia. Maka dalam prinsip agama Islam itu ada yang namanya prinsip syuro. Jadi orang itu gemar bermusyawarah. Jangankan kita sebagai manusia biasa, bahkan Nabi ketika mau perang itu dikumpulkan para sahabat. Ini kira-kira kita pakai strategi apa para sahabat begitu? Wah, pada waktu itu ada yang mengusulkan pakai strategi parit pada waktu yang sangat terkenal. Ya kemudian ada orang yang disebut dengan Al-Farisi. Ya, mohon maaf di sini ada namanya Bapak Salman Al-Farisi. Ya, itu. Karena dengan strategi parit itu yang luar biasa. Nah ini Nabi apalagi kita. Wah ini anaknya kira-kira mau sekolah, biar arep kuliah, apa arep bojo, apa arep kerja. Bapaknya kepengine anaknya kon bojo, ibune kepengine kon kerja. Misalnya anaknya kepengin kuliah, nah kan dirembuk niki. Ya, ngono wis sok bolak-balik karo beda lanang wis bojo bae lah. Aku khawatir bukan apa-apa bapak kae niku nggih. Ibune ora les kon kerja kisit melas anu sing nganggur, anake ono saya pengen kuliah. Saya masih muda pengen kuliah ya kae anu batir lanang anu biasa enggak ada apa-apa Pak dan sebagainya. Ini kan dimusyawarahkan. Nah, kalau etikanya musyawarah dalam agama kita itu, kalau yang pendapatnya diterima kon istighfar. Nggih, kon apa? Istighfar. Nek kula jenengan sami tulen mboten nggih. Nek sing pendapat diterima, yes. Nek kalau pendapatku kae diterima kae, Mbok. Mbok pendapatku sing ditampak, nek pendapatnya ora diterima, mutung misalnya. Pendapatku ora diterima ya bebah misalnya. Seringkali kita ini, pendapat kita ini benar menurut kita, kadang-kadang tidak benar di hadapan Allah. Karena kita ini manusia itu kan punya keterbatasan Pak. Menilai sesuatu itu kadang-kadang baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Yang tidak baik menurut kita kadang-kadang itu adalah baik menurut Allah. Misalnya ada anak kecil, ya aku tahu krungu dewek ya. Anak kecil, bocah cilik-cilik, ya anaknya akeh, bapak ibunya ditimbali nang Gusti Allah. Sehingga kemudian akeh anak wong sing ngomong orang adil teman Gusti Allah ya, bocah cilik-cilik kok wis dipendet dan sebagainya. Nah, ternyata ada hikmah yang luar biasa di belakang kemudian. Nah, ini kita bermusyawarah. Monggo kita memusyawarahkan segala sesuatu. Musyawarah ini kan bisa pakai HP nggih, telekonferensi. Nah, pakai WA bisa berapa orang sekarang ya Pak ya? Bisa banyak sekarang, bisa mungkin 5 begitu bisa. Telepon-teleponan, bahkan bisa video call begitu dalam bentuk musyawarah itu. Nah, yang kelima adalah saling mendoakan. Kita mendoakan.
Bapak Ibu, ketika kita pergi, ketika kita di rumah, ketika kita di mana saja, kita mendoakan kepada orang yang bisa kita doakan. Bahkan ketika kita bertemu, kita ya juga mendoakan kepada orang yang kita ketemu itu. Nah, contohnya mungkin sehat Pak, ini kan doa itu Pak. Soalnya gini Bapak Ibu, panjenengan bisa nyoba ya, tapi aja dicoba ya. Tapi kan contoh Pak ya. Anak bocah, ada anak kelas 3 itu berdiri di halaman, terus temannya bilang, kamu lagi sakit apa? Enggak gitu. Terus batire maning ngomong maning, meriang apa? Oh, aku sehat kok. Meriang ana maning. Meriang apa? Geneng lesu temen urung adus apa? Wis aku sehat. Terus Pak gurune maning iya gue ketemu maning. Meriang apa? Enggak Pak Guru. Terus Pak gurune, Bu gurune satu lagi bilang, sakit apa? Enggak. Itu anaknya lama-lama bisa sakit Pak. Karena dibilang sakit dia menjadi sakit. Iya, ngapun ini susu sesek napa sih Pak? Susu lara dan sebagainya, pingsan ya. Sebaliknya Pak, ketika ada orang sakit kemudian diberi sugesti, itu bisa menjadi sembuh Pak. Saya pernah mencoba itu Pak, jalan kisah nyata niku Pak, untuk berita bohong. Anak kula niku ya kira-kira kelas 3 SD lah. Puasa nu saking semangatnya diwe hadiah nang bapak kayak dikuat-kuatna Pak. Akhirnya meriang kon medot ora gelem emang dah kamu minum aja enggak lah ya. Akhirnya tegawa dokter Pak. Dokter ndelale dokternya tutup. Dokter harta niku dina Ahad dina Minggu tutup ngene dokter maning wis pada tutup kabeh. Teksenge maring toko mainan Pak. Dekat pasar sana, nang lor pasar wis pokoknya silakan milih mainan sebanyak-banyaknya. Si penting regane aja lebih kang 50.000. Wow. Uplek niku Pak. Wis pokoke njajali Lego, njajali mobil-mobilan, motor-motoran, apa bae nang kono dolanan sing ana dicekeli kabeh lah pokoke lah kasarane nganti kelalen. Wis gue mungkin menemukan yang selama ini diimpikan mungkin ya, mungkin karena tuku Lego lah niku nggih sing diplak-plak niku. Wis udah ini seneng ya udah. Bali mari Pak, sehat dan bergas ora keton meriang blas niku Pak. Alhamdulillah mari. Ini contoh. Nah ini baru sugesti, belum lagi kita doa itu yang luar biasa. Maka sering-seringlah sedang-sedang kita berdoa kepada Allah. Kita yang mungkin belum berkesempatan naik haji, kita berusaha berdoa supaya bisa naik haji. Wondene misalnya kula jenengan sami urung diberi kesempatan nang Gusti Allah, moga-moga anake ora anake ya putune. Moga-moga ya aja kadona ya anake nggih. Nah, mudah-mudahan di sini juga insya Allah yang nanti sebentar lagi berangkat haji mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu Hajah Siti Fatma Rahayu, Bapak Haji Eko Wibowo. Malah ayah di dia dari mana ya, dari Cimanggonya, dari MTS ya Pak Imam ya. Mungkin cepat naik haji. Ibu semuanya. Nah ini doa Bapak Ibu. Saya juga kadang-kadang berpikir, saya kok bisa naik haji begitu cepat ya, baca eti ini ya. Saya kemudian mikir, oh mungkin walau alam. Ini karena doa ibu saya. Doa ibu saya dulu ketika sehatnya itu mendoakan supaya anaknya bisa naik haji. Bahkan kemetuk besok mangkat hajinya bareng ibu ya Pur kayak gitu. Sehingga nanti kalau ada kesempatan mudah-mudahan saya bisa menghajikan ibu saya untuk yang keduanya, tapi belum berkesempatan. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, pentingnya kita ini berdoa kepada Allah. Ini dia tampaknya mari isor ya rasa ini. Nyuwun sewu niki Pak Narto nggih. Dene ora kerasa nggih susu tekan kene ya. Kait mau yang menang baik tuh lah. Doanya diganjel apa kepriwe ya. Terus kayaknya malah kepenak kayaknya ya. Langkah kene mbok. Ya gue kayak sisok ngelepeki darah gue ya. Ngelepeki darah kayak ora kerasa sarungnya dindur-ndurna terus Pak ya. Kudu ndeleng dhuwur tapi ndeleng. Nah.
Astagfirullahaladzim. Jadi ini diantaranya Bapak Ibu dan sekalian upaya kita untuk mewujudkan paseduluran sing temenanan kayak niku nggih. Ya memang sulit, tapi kita harus mencobanya. Wong barang angel kowe kan udah mustahil. Wong barang sing mustahil bae anu bisa. Gusti Allah napa sing boten saged Gusti Allah. Wis iki. Nyiptakna menungsa ora duwe bapak ora duwe ibu ge bisa. Ya kowe nabi ada. Ora duwe bapak nabi Aisyah. Duwe bapak karo duwe ibu ya kula jenengan sami niki. Malah siki akeh sing bapake ora jelas ya kok ana. Ibu kula sok bingung niki lho. Kula nate ngalami niku. Isi kepriwian ora ana jenengan bapake sih. Nah, ini. Jadi itu banyak itu nih jadi masalah itu. Nah, jadi tidak jelas asal usulnya itu. Nyambungnya ke nasab ibunya itu. Niku bapak-bapak dan saudara sekalian, jadi kita di bulan Syawal ini yang mari kita jadikan sebagai tonggak perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Pada saudara-saudara kita mengenalnya sehingga kita memberikan yang terbaik. Oh, kayak wong kayak senengane diperintah, kan ana wong senengane diperintah, Bu. Nggih. Bukan mau orang senang diperintah, tapi senangannya dijaluki tulung. Kayak orang senang diwai, tapi senangannya malah awet misalnya. Iya, banyak itu. Sekarang itu banyak orang kaya bingung duitnya buang apa Pak. Ini kadang-kadang kalau jangan sampai orang ketemu ya, harus menangin itu. Maka ini nanti dari Basnas, Pak Iwan dan temannya dan pembinanya ini teruskanlah, saya sangat mendukung. Kalau saya udah otomatis lewat UPZ di Kemendag saya, baik itu gajinya maupun yang lain-lainnya sudah otomatis dipotong, sehingga kadang-kadang kalau uangnya saya tarik kebanyakan saya ditagih dari sana. Anu urung dijiot Jakarta wis dintengna duite. Sehingga kemudian suruh bayar sendiri ke nomor yang disiapkan. Nah, ini tugas yang sangat mulia. Demikian pula nanti yang lain yang di Cilacap ini yang besar itu kan ada Basnas, kemudian Lazisnu yang luar biasa, Lazismu, kemudian lembaga-lembaga Amilaz dan lain sebagainya, yang itu sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap fuqara wal masakin, menjembatani orang kaya dan orang yang miskin. Kados pun cekap napa nggih Pak Eko nggih? Cekap nggih. Kayane pun cekap PR Pak Narto, sementara PR niku wau kula jawab nggih. Pun cekap Pak Eko Sartono, matur nuwun, terima kasih terhadap kesempatannya ini untuk membersamai juga bapak-bapak, ibu-ibu, senior-senior saya juga di sini banyak sekali, termasuk tadi dari PGRI Pendais ya, Pak Adi Sotikin, ini juga kakak kelas saya di PGA dan lain sebagainya. Wabil khusus dumateng panjenenganipun Pak Sapon niki nyuwun sewu nggih, kula malah jumeneng teng mriki niki. Dumateng sedaya kemawon ingkang boten saged kula sebat setunggalipun. Makaten para bapak ibu ingkang saged kula aturaken, bahwa pilih anggenipun kula lumantaraken wonten klentah-klentunipun boten sanes kawula nyuwun Syekh kenging samudra pangsami, monggo kita tutup sareng kanthi doa biridhoillahi taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, majidah. Ya Rabbana lakal hamdu bi karimi wa 'azimi sultanik. Iftah qulubana ayatil yaqin, yassir lana la tu'assir alaina. Rabbana tammimna bil khair. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, ya'imil wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, wa ya qadiyal hajah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa shifaa min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul qawli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.